Masih ingatkah kalian mengenai permasalahan pada pembahasan variabel acak dalam pembelajaran sebelumnya? Pada pembahasan tersebut, kita menentukan banyaknya gol yang dapat dicetak oleh tim A dalam 5 kali kesempatan tendangan penalti, dan menentukan kemungkinan yang terjadi dari 5 kali kesempatan tendangan penalti tersebut. Pada pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa tim A kemungkinan dapat mencetak 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 gol dengan skema sebagai berikut. Nol, yaitu tidak ada gol yang dicetak. Artinya, dari kelima kesempatan yang dilakukan, tidak tercetak satupun gol yang dapat kita notasikan sebagai berikut. 1. Yaitu dicetak 1 gol saja. 1 gol tersebut dapat terjadi pada kesempatan pertama atau kedua, atau ketiga, atau keempat, atau kelima. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. 2, yaitu dicetak 2 gol. 2 gol tersebut dapat terjadi pada kesempatan pertama dan kedua, atau pertama dan ketiga, atau pertama dan keempat, atau pertama dan kelima, atau kedua dan ketiga, atau kedua dan keempat, atau kedua dan kelima, atau ketiga dan keempat, atau ketiga dan kelima, atau keempat dan kelima. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. 3, yaitu dicetak 3 gol. 3 gol tersebut dapat terjadi pada kesempatan pertama, kedua, dan ketiga, atau pertama, kedua, dan keempat, atau pertama, kedua, dan kelima, atau pertama, ketiga, dan keempat, atau pertama, ketiga, dan kelima, atau pertama, keempat, dan kelima, atau kedua, ketiga, dan keempat, atau kedua, ketiga, dan kelima, atau kedua, keempat, dan kelima, atau ketiga, keempat, dan kelima. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. 4, yaitu dicetak 4 gol. Artinya dari kelima kesempatan yang dilakukan, hanya 1 kali gagal dalam mencetak gol. Kegagalan tersebut dapat terjadi pada percobaan kelima atau keempat, atau ketiga atau kedua, atau pertama. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. 5, yaitu dicetak 5 gol. Artinya, dari kelima kesempatan yang dilakukan, selalu ada gol tercetak yang dinotasikan sebagai berikut. Jadi, ada 6 kemungkinan mencetak gol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 gol. Berapakah probabilitas atau peluang tim A dapat mencetak 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 gol? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari distribusi peluang pada variabel acak diskret. Mari kita simak pembahasannya berikut. Peluang yang juga dikenal sebagai probabilitas adalah sifat nilai atau angka yang menunjukkan kemungkinan atau peluang terjadinya suatu kejadian atau percobaan. Nilai suatu peluang ada di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai peluang 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Misalnya, setiap makhluk hidup pasti mengalami kematian. Hal ini pasti akan terjadi sehingga nilai peluangnya adalah 1. Sementara itu, suatu kejadian yang mempunyai nilai peluang 0 adalah kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Misalnya, sapi bertelur. Hal ini pasti tidak mungkin terjadi karena sapi merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, bukan bertelur, sehingga nilai peluangnya adalah 0.
Untuk menentukan peluang suatu kejadian A, dapat digunakan rumus berikut. Peluang kejadian A sama dengan NA, yaitu banyaknya kejadian A, per NS, yaitu banyaknya anggota ruang sampel. Selanjutnya, akan diberikan contoh-contoh mengenai peluang sebagai berikut. Pertama, peluang keluarnya sisi gambar dari hasil sekali pelemparan uang logam Rp1.000. Apabila kita melempar sebuah uang logam dalam sekali lemparan, kemungkinan yang diperoleh adalah sisi angka atau A, atau sisi gambar atau G. Dengan demikian, semua kemungkinan tersebut yaitu A dan G, merupakan anggota ruang sampel atau disebut sebagai titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Selanjutnya, titik sampel tersebut dapat dituliskan sebagai S sama dengan A dan G. Banyaknya anggota ruang sampel ada 2 atau dapat dituliskan sebagai NS sama dengan 2. Peluang keluarnya gambar atau G adalah NG per NS. Keluarnya gambar atau G hanya 1 atau titik sampel G pada ruang sampel hanya 1. Jadi, kita substitusikan NG dengan 1. Sedangkan ruang sampel pada pelemparan ada 2 sehingga kita substitusikan NS dengan 2. Jadi, diperoleh 1/2 atau setengah. Jadi, peluang keluarnya sisi gambar dari hasil sekali pelemparan uang logam Rp1.000 adalah 1/2. Kedua, peluang keluarnya sisi gambar dari hasil pelemparan 2 kali uang logam Rp1.000. Apabila kita melempar sebuah uang logam dalam 2 kali lemparan secara berturut-turut, kemungkinan yang diperoleh adalah sisi angka dan sisi angka atau AA, atau sisi angka dan sisi gambar atau AG, atau sisi gambar dan sisi angka atau GA, atau sisi gambar dan sisi gambar atau GG. Dengan demikian, semua kemungkinan tersebut merupakan anggota ruang sampel yang bisa dituliskan sebagai S sama dengan AA, AG, GA, GG. Banyaknya anggota ruang sampel ada 4, atau dapat dituliskan sebagai NS sama dengan 4. Peluang keluarnya gambar atau G adalah NG per NS. Keluarnya gambar atau G pada minimal salah satu dari 2 uang logam adalah titik sampel AG, GA, dan GG. Jadi, kita substitusikan NG dengan 3, sedangkan ruang sampel pada pelemparan ada 4 sehingga kita substitusikan NS dengan 4. Diperoleh peluangnya adalah 3/4. Jadi, peluang keluarnya sisi gambar dari hasil pelemparan 2 kali uang logam Rp1.000 adalah 3/4. Selanjutnya, kita akan mengecek peluang dari tiap-tiap kemungkinan gol yang dapat dicetak oleh tim A pada permasalahan di awal. Apabila kita amati permasalahan di awal, hasil yang diperoleh dari 5 kali tendangan penalti dapat berupa gol atau G, maupun tidak gol atau T. Dengan demikian, kemungkinan yang diperoleh dari 5 kali kesempatan tendangan penalti adalah sebagai berikut. Pada semua kesempatan atau 5 kali kesempatan, setiap tendangan penalti dapat mencetak gol. Hal itu dapat kita notasikan sebagai berikut. Pada 4 kali kesempatan tendangan penalti dapat dicetak gol. Tetapi, pada 1 kali kesempatan tidak dapat dicetak gol. Hal itu dapat kita notasikan dalam 5 kejadian sebagai berikut. Pada 3 kali kesempatan tendangan penalti dapat dicetak gol, tetapi pada 2 kali kesempatan tidak dapat dicetak gol. Hal itu dapat kita notasikan dalam 10 kejadian sebagai berikut. Pada 2 kali kesempatan tendangan penalti dapat dicetak gol, tetapi pada 3 kali kesempatan tidak dapat dicetak gol. Hal itu dapat kita notasikan dalam 10 kejadian sebagai berikut.
Pada 1 kali kesempatan tendangan penalti dapat dicetak gol, tetapi pada 4 kali kesempatan tidak dapat dicetak gol. Hal itu dapat kita notasikan dalam 5 kejadian sebagai berikut. Pada semua kesempatan atau 5 kali kesempatan tendangan penalti, tidak dapat dicetak gol. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. Jadi, banyaknya kemungkinan yang diperoleh dari 5 kali kesempatan tendangan penalti ada 32. Dengan demikian, banyaknya anggota ruang sampel atau titik sampel dari hasil 5 kali kesempatan tendangan penalti adalah 32, atau dapat dinotasikan sebagai NS sama dengan 32. Kita dapat menotasikan ruang sampelnya sebagai suatu himpunan seperti berikut. Dengan demikian, peluang dari tiap-tiap kemungkinan gol yang dapat dicetak oleh tim A pada 5 kali kesempatan penalti adalah sebagai berikut. Peluang tercetaknya 0 gol sama dengan NG0, yang mewakili tidak terjadinya gol per NS sebagai banyaknya anggota pada ruang sampel. Kejadian tidak tercetak gol hanya ada satu kemungkinan, yaitu T. Kita substitusikan N gol dengan 1. Sedangkan ruang sampelnya ada 32 sehingga kita substitusikan NS dengan 32. Diperoleh peluangnya adalah 1/32. Jadi, peluang tidak terjadinya gol dari 5 kali kesempatan penalti tim A adalah 1/32. Peluang tercetaknya 1 gol sama dengan NG1, yang mewakili terjadinya 1 gol per NS sebagai banyaknya anggota pada ruang sampel. Kejadian tercetak 1 gol ada 5 kemungkinan yang dapat diperhatikan pada penjelasan di awal. Kita substitusikan NG1 dengan 5, sedangkan ruang sampelnya ada 32, sehingga kita substitusikan NS dengan 32. Diperoleh peluangnya adalah 5/32. Jadi, peluang terjadinya 1 gol dari 5 kali kesempatan penalti tim A adalah 5/32. Peluang tercetaknya 2 gol sama dengan NG2, yang mewakili terjadinya 2 gol per NS sebagai banyaknya anggota pada ruang sampel. Kejadian tercetak 2 gol ada 10 kemungkinan yang dapat diperhatikan pada penjelasan di awal. Kita substitusikan NG2 dengan 10. Sedangkan ruang sampelnya ada 32 sehingga kita substitusikan NS dengan 32. 10/32 kita sederhanakan menjadi 5/16 dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Diperoleh peluang adalah 5/16. Jadi, peluang terjadinya 2 gol dari 5 kali kesempatan penalti tim A adalah 5/16. Peluang tercetaknya 3 gol sama dengan NG3 yang mewakili terjadinya 3 gol per NS sebagai banyaknya anggota pada ruang sampel. Kejadian tercetak 3 gol ada 10 kemungkinan yang dapat diperhatikan pada penjelasan di awal. Kita substitusikan NG3 dengan 10. Sedangkan ruang sampelnya ada 32 sehingga kita substitusikan NS dengan 32. 10/32 kita sederhanakan menjadi 5/16 dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Diperoleh peluangnya adalah 5/16. Jadi, peluang terjadinya 3 gol dari 5 kali kesempatan penalti tim A adalah 5/16. Peluang tercetaknya 4 gol sama dengan NG4 yang mewakili terjadinya 4 gol per NS sebagai banyaknya anggota pada ruang sampel. Kejadian tercetaknya 4 gol ada 5 kemungkinan yang dapat diperhatikan pada penjelasan di awal. Kita substitusikan NG4 dengan 5, sedangkan ruang sampelnya ada 32 sehingga kita substitusikan NS dengan 32. Diperoleh peluangnya adalah 5/32. Jadi, peluang terjadinya 4 gol dari 5 kali kesempatan penalti tim A adalah 5/32. Peluang tercetaknya 5 gol sama dengan NG5,
yang mewakili terjadinya 5 gol per NS sebagai banyaknya anggota pada ruang sampel. Kejadian tercetak 5 gol hanya ada satu kemungkinan, yaitu G. Kita substitusikan NG5 dengan 1. Sedangkan ruang sampelnya ada 32 sehingga kita substitusikan NS dengan 32. Diperoleh peluangnya adalah 1/32. Jadi, peluang terjadinya 5 gol dari 5 kali kesempatan penalti tim A adalah 1/32. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah dikenalkan mengenai variabel random atau variabel acak, yaitu variabel yang nilainya ditentukan oleh ruang sampel suatu percobaan. Variabel random atau variabel acak dinyatakan dalam huruf kapital seperti X, Y, dan Z. Kita misalkan variabel X sebagai banyaknya gol dalam adu penalti yang dilakukan sebanyak 5 kali kesempatan seperti pada permasalahan di awal. Variabel X tersebut merupakan variabel random diskret atau variabel acak diskret. Variabel acak diskret diperoleh dari hasil menghitung dan nilainya berupa bilangan bulat. Jadi, jelas bahwa variabel X adalah banyaknya gol pada adu penalti yang dilakukan sebanyak 5 kali kesempatan. Oleh karena itu, nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan penjabaran sebagai berikut. 0 yaitu tidak ada gol yang tercetak, 1 yaitu banyak gol yang dicetak hanya ada 1, 2 banyak gol yang dicetak ada 2, 3 yaitu banyaknya gol yang dicetak ada 3, 4 yaitu banyaknya gol yang dicetak ada 4, 5 yaitu banyaknya gol yang dicetak ada 5. Dengan demikian, diperoleh notasi kemungkinan sebagai berikut. X sama dengan 0 yang dinotasikan sebagai berikut. X sama dengan 1 yang dinotasikan sebagai berikut. X sama dengan 2 yang dinotasikan sebagai berikut. X sama dengan 3 yang dinotasikan sebagai berikut. X sama dengan 4 yang dinotasikan sebagai berikut. X sama dengan 5 yang dinotasikan sebagai berikut. Nilai 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut merupakan bilangan bulat. Dengan demikian, variabel X yang merupakan banyaknya gol pada adu penalti yang dilakukan sebanyak 5 kali kesempatan adalah variabel random diskret atau variabel acak diskret. Selanjutnya, kita akan mempelajari distribusi peluang pada variabel acak diskret. Distribusi peluang pada variabel acak diskret adalah suatu cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskret. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan sebagai Fx sama dengan Px besar sama dengan X kecil. Distribusi peluang pada variabel acak diskret dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, diagram, atau persamaan fungsi. Namun, distribusi peluang pada variabel acak diskret umumnya dinyatakan dalam persamaan fungsi sebagai berikut. X sama dengan 0 jika tidak terjadi gol. Sedangkan F0 sama dengan Px sama dengan 0 sama dengan 1/32 adalah peluang tidak tercetak gol oleh tim A. X sama dengan 1 jika terjadi 1 gol. Sedangkan Fx1 sama dengan Px sama dengan 1 sama dengan 5/32 adalah peluang tercetak 1 gol oleh tim A. X sama dengan 2 jika terjadi 2 gol. Sedangkan F2 sama dengan Px sama dengan 2 sama dengan 5/16 adalah peluang tercetak 2 gol oleh tim A. X sama dengan 3 jika terjadi 3 gol. Sedangkan F3 sama dengan Px sama dengan 3 sama dengan 5/16 adalah peluang tercetak 3 gol oleh tim A. X sama dengan 4 jika terjadi 4 gol.
sedangkan F4 sama dengan PX sama dengan 4 sama dengan 5/32 adalah peluang tercetak 4 gol oleh tim A. X sama dengan 5 jika terjadi 5 gol. Sedangkan F5 sama dengan PX sama dengan 5 sama dengan 1/32 adalah peluang tercetak 5 gol oleh tim A. Beberapa peluang tersebut dapat kita nyatakan dalam distribusi peluang pada variabel acak diskret dalam bentuk persamaan fungsi atau disebut sebagai fungsi distribusi peluang pada variabel acak diskret. Notasinya adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 0 untuk X yang lain atau untuk X selain 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini perlu dituliskan setiap kali menuliskan distribusi peluang variabel acak dalam bentuk persamaan. Fx sama dengan 1/32 untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 5, yaitu tidak terjadinya gol atau terjadinya 5 gol. Fx sama dengan 5/32 untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 4, yaitu terjadinya 1 gol dan terjadinya 4 gol. Fx sama dengan 5/16 untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 3, yaitu terjadinya 2 gol dan terjadinya 3 gol. Yang perlu diperhatikan adalah nilai tiap-tiap Fx yaitu F0, F1, F2, F3, F4, dan F5 berada di antara 0 dan 1. Adapun hasil penjumlahannya adalah sebagai berikut. Hasil penjumlahan nilai F0, F1, F2, F3, F4, dan F5 adalah sebagai berikut. Bagian penyebut 5/16 dapat diubah ke bentuk 10/32. Hasil penjumlahan pembilangnya adalah 32. Diperoleh 32/32 sama dengan 1. Dengan demikian, secara umum kita dapat menuliskan sifat-sifat peluang nilai-nilai variabel acak sebagai berikut. Kita misalkan X adalah suatu variabel acak diskret yang bernilai X1, X2, dan X3, dan seterusnya sampai Xn, sedangkan Fx I merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Fungsi Fxi memenuhi dua sifat berikut. Sifat pertama, nilai Fxi berada di antara 0 dan 1 untuk tiap-tiap I dari 1 sampai N. Sifat kedua, jumlah dari semua nilai Fxi yaitu Fx1 ditambah Fx2 ditambah sampai Fxn sampai dengan 1. Selain dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi, distribusi peluang pada variabel acak diskret tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut. Pada baris pertama, tuliskan nilai variabel acak diskret X yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada baris kedua, tuliskan nilai fungsinya atau peluangnya. Diketahui bahwa fungsi F0 atau peluang tidak tercetak gol adalah 1/32. Diketahui bahwa fungsi F1 atau peluang tercetak 1 gol adalah 5/32. Diketahui bahwa fungsi F2 atau peluang tercetak 2 gol adalah 5/16. Diketahui bahwa fungsi F3 atau peluang tercetak 3 gol adalah 5/16. Diketahui bahwa fungsi F4 atau peluang tercetak 4 gol adalah 5/32. Diketahui bahwa fungsi F5 atau peluang tercetak 5 gol adalah 1/32. Pada sumbu mendatar, dapat dituliskan nilai variabel acak diskret X, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada sumbu vertikal dapat dituliskan nilai fungsinya atau peluangnya. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, distribusi peluang pada variabel acak diskret adalah suatu cara menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskret.
Peluang nilai variabel acak X dinotasikan sebagai berikut. Kedua, kita misalkan X adalah suatu variabel acak diskret yang bernilai X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, sedangkan fxi merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Fungsi fxi memenuhi dua sifat berikut.